Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya atau biasa disebut dengan STM Bongaya Makassar dengan standbook nomor 2018-10604. Di sini saya akan memberikan info sedikit tentang etika staf perusahaan di era pandemi. Pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan termasuk kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa kita dengar PPKM sebagai upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu dampaknya adalah penerapan kebijakan work from home atau biasa kita dengar dengan istilah WFH oleh banyak instansi. Terkait kebijakan tersebut terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan tetap dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik tetap dapat ditegakkan tanpa kehadiran fisik dan di tengah perubahan proses yang secara masif dilakukan secara digital. Allianz Indonesia baru-baru ini berpartisipasi dalam acara Integrated Stars Perilaku Kepatuhan dengan tema Dilema Etika Baru di Era COVID-19 yang diadakan oleh Alliance for Integrity, suatu lembaga yang bergerak menggalang inisiatif dan tindakan bersama dari pelaku usaha baik dari sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mendorong transparansi dan integrasi dalam sistem perekonomian. Nah, lembaga ini melihat adanya fenomena dilema etika baru di mana terdapat kecenderungan perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik yang terjadi di masa pandemi. Hal ini timbul dari perasaan takut, tertekan, dan putus asa terkait perubahan pola, cara dan tempat kerja serta peningkatan kebutuhan yang secara masif dipaksa untuk berubah akibat pandemi. Sementara, di lain pihak, karyawan tetap dituntut untuk tetap selalu menjaga integritas dan transparansi untuk mencegah peluang terjadinya tindakan korupsi secara luas serta tindakan kejahatan lainnya. Hal dasar yang menjadi titik berat keberhasilan penerapan dan pelaksanaan kode etik adalah dengan membangun company values serta memastikan para pemangku kepentingan memahami dan menjalankan values tersebut. Perusahaan juga memahami sepenuhnya bahwa kondisi bekerja dari rumah bukanlah kondisi yang dimana karyawan diharapkan menjadi peran secara simultan sebagai karyawan, anggota keluarga, dan bagian dari lingkungan rumah. Oleh karena itu, perubahan paradigma result orientation menjadi lebih efektif dan nyata dibanding kehadiran karyawan yang hanya didasarkan pada jam operasional kantor. Nah, untuk karyawan dapat tetap bekerja secara produktif dan menjaga kesan secara fisik dan mental, perusahaan memberikan berbagai dukungan mulai dari pembagian hall ticket, tunjangan paket internet, biaya transportasi, taksi pulang pergi bagi karyawan apabila masih datang ke kantor sehingga karyawan tidak perlu menggunakan public transport. Perusahaan juga menyediakan layanan psikolog profesional untuk berkonsultasi tentang permasalahan pribadi yang dialami selama WFH serta disediakannya home office sehingga karyawan dapat bekerja di area tanpa perlu ke kantor pusat. Peningkatan pemanfaat teknologi digital atau dengan tingkat keamanan IT security yang baik dalam kegiatan perusahaan dalam masa pandemi juga menghasilkan hasil lebih maksimal untuk keperluan pekerjaan, proses maupun penjualan produk serta layanan kepada nasabah. Pemanfaat teknologi digital secara masif ini juga membantu tercapainya strategi perusahaan untuk dapat melindungi lebih banyak lagi masyarakat Indonesia atau to insecure more people. Nah, itu tadi informasi yang dapat saya berikan tentang etika staf perusahaan di era pandemi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.